Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Riki Andri Saputra dan rekan saya yaitu Ferry Sapitri. Di mana pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait dengan membangun bisnis pisang yang sukses dengan analisa SWOT. Yang mana dalam presentasi kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen bisnis. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan yaitu terkait dengan membangun bisnis pisang yang sukses dengan analisa SWOT. Perlu kita ketahui bahwa pisang merupakan buah-buahan yang populer bukan hanya di Indonesia tetapi juga seluruh dunia. Dan juga sudah banyak terdapat produksi-produksi dari olahan buah pisang secara komersil. Jadi dalam presentasi ini akan membahas bagaimana sih cara membangun bisnis pisang dan olahan pisang yang sukses melalui analisa SWOT. Adapun tujuan dari presentasi ini yaitu di mana ditujukan untuk membantu pemilik bisnis pisang untuk memahami apa itu analisa SWOT dan bagaimana memanfaatkannya untuk memperkuat posisi dari produk olahan mereka di pasaran. Dari grafik ini yaitu ditunjukkan menunjukkan bahwa produksi pisang terdapat di Bandar Lampung dapat dilihat di grafik tersebut. Memasuki pembahasan yang lebih dalam, kita harus tahu dulu apa sih analisa SWOT. Nah, analisa SWOT itu yaitu memiliki 4 komponen. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan, kemudian weaknesses atau kelemahan, kemudian opportunities peluang, dan threats atau ancaman. Nah, untuk kekuatan ini yaitu berdasarkan faktor-faktor internal dalam bisnis pisang yang dapat memberikan keunggulan atau apa sih keunggulan-keunggulan dari pisang yang kita miliki dengan pisang-pisang yang sudah banyak dilakukan oleh pesaing atau pedagang-pedagang lain. Kemudian untuk faktor-faktor internal selanjutnya dalam bisnis pisang apa sih kelemahan-kelemahan dari produk olahan pisang kita sehingga itu dapat menahan kemajuan dari bisnis pisang itu. Kemudian peluang. Nah, peluang ini kita bisa identifikasi berdasarkan faktor-faktor eksternal yang nantinya dapat kita manfaatkan dalam bisnis olahan pisang kita sendiri. Yang tak kalah penting kemudian yaitu ancaman. Ancaman-ancaman ini yaitu merupakan dari faktor-faktor eksternal yang dapat mengancam kesuksesan bisnis pisang. Mungkin dari cara pemasaran gitu kan, atau kebutuhan atau minat konsumsi konsumen, dan budaya-budaya yang di pasaran sana atau di luaran sana, sehingga itu menjadi ancaman yang mana produk yang kita buat yaitu tidak sesuai dengan keinginan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ferry Sapitri. Baik, selanjutnya keuntungan melakukan analisis SWOT pada bisnis pisang. Yang pertama, menentukan peluang baru. Jadi, dengan mempelajari faktor-faktor seperti perubahan kebijakan, lalu tren konsumsi, dan perubahan budaya, kita dapat menentukan ide-ide baru untuk bisnis pisang. Contohnya, bila dulu bisnis pisang itu identik dengan keripik, sekarang sudah ada penganeka-ragamannya dengan frozen pisang, lalu pie pisang, dan juga selai pisang dan juga sale pisang. Jadi kita harus mengikuti tren dari kemasan, habis itu jenis-jenis makanannya, kita juga harus mengikuti perkembangan zaman, mengikuti selera dari konsumen kita. Lalu meningkatkan strategi pemasaran. Dalam memanfaatkan kekuatan bisnis pisang, kita dapat menunjukkan konsumen mengapa bisnis ini lebih baik daripada yang lain. Contohnya, bisnis ini berpeluang karena banyaknya penganeka-ragaman, sehingga pilihan konsumen akan produk pangan pisang itu beragam, sehingga konsumen tidak bosan dengan mengkonsumsi produk pangan olahan pisang, dan meningkatkan pesanan pemasaran karena konsumen memiliki banyak pilihan. Selanjutnya, analisis kekuatan pisang. Pisang merupakan makanan yang populer. Yang pertama, popularitas. Pisang adalah buah yang populer secara internasional dan populer secara cemilan sehat dan bergizi. Pemanfaatan teknologi seperti e-commerce dan sosial media sebagai alat promosi dapat memperluas pasar. Di mana kita dapat memperluasnya? Kita dapat menjualnya di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, website, WhatsApp, bahkan juga Facebook. Lalu, produktivitas tinggi. Pisang tumbuh dengan cepat dan produksinya juga besar. Peningkatan produktivitas secara meningkat kerjasama dengan mitra agar
unggul dan persaingan antar produk sejenis dapat dihindari. Jadi bila kita memiliki gabungan kelompok usaha, semuanya akan menjadi lebih mudah. Budaya populer. Pisang adalah bagian dari budaya makanan di berbagai negara. Pemanfaatan lokasi usaha untuk meningkatkan volume produksi dengan cara meningkatkan kerjasama dengan pemasok. Jadi petani dapat mencari pemasok untuk produksi pisangnya itu. Jadi masing-masing UMKM itu memiliki standar khusus untuk pisangnya, jenis pisangnya dan lain-lain. Analisis kelemahan pisang. Meskipun pisang memiliki banyak keunggulan, pisang juga memiliki kelemahan yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, siklus hidupnya pendek. Dengan siklus hidup yang pendek ini, pisang dapat cepat mudah membusuk bila tidak dilakukan pengolahan untuk pisang. Jadi kita harus melakukan pengolahan, membuat pangan olahan dari pisang untuk memperlama masa simpan dan juga meningkatkan harga jual dari pisang. Kita dapat mendapat nilai tambah. Perubahan musim yang kedua, pisang dapat tumbuh hanya pada waktu-waktu tertentu, sehingga pasokan pisang bila dalam musim yang tidak cocok untuk produksi pisang maka akan menurun. Produksi berasap. Produksi pisang dapat mencemari udara dan mempengaruhi kesehatan lingkungan. Udara yang kotor dapat mencemari lingkungan, teman-teman. Analisis peluang dan ancaman bisnis pisang. Peluang, pertama, meningkatkan kesadaran akan pentingnya makanan yang sehat dan juga bergizi dengan memanfaatkan pisang sebagai pangan olahan. Yang kedua, perubahan konsumsi dan gaya hidup aktif dari berbagai orang. Mencari makanan yang mudah diambil, misalnya pisang. Pisang dibuat menjadi roti, pisang dibuat menjadi sele untuk memudahkan saat konsumsi. Jadi, masyarakat tidak hanya mengkonsumsi beras saja saat untuk sarapan pagi. Ancaman, persaingan yang ketat dari bisnis lain. Jadi untuk bisnis lain cemilan itu banyak. Jadi kita persaingannya ketat dengan memperbanyak diversifikasi pangan dari produk olahan pisang, kita dapat memperkuat ancaman itu. Kita dapat meminimalisir ancaman itu. Fluktuasi harga pisang, naik turunnya harga pisang juga menjadi ancaman bagi kita. Saat harga pisang turun, petani akan merugi. Saat harga pisang naik, ternyata produksinya sedikit. Begitu presentasi dari saya dan rekan saya. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.